Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadullaha alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Nusalli wa nusallimu ala man unzila ilaihil Qur'an, Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi wa ahli baitihil kiram. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita mulai, mari kita sama-sama berniat atau memperbaharui niat kita untuk duduk i'tikaf dalam masjid ini. Mudah-mudahan dengan niat tersebut, selama kita berada dalam ruangan masjid ini, mudah-mudahan Allah nilai atau Allah hitung kita dalam keadaan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, mari kita sama-sama berniat atau memperbaharui niat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja saya niat i'tikaf dalam masjid ini sunnah karena Allah Ta'ala. Jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, niat i'tikaf ataupun lafaz niat i'tikaf saya baru di subuh kali ini terperhatikan, ternyata sudah ada tulisannya di atas itu, dan kalau tidak salah kiri kanannya. Nah, cuman yang saya baca dengan yang ditulis mungkin ada sedikit perbedaan atau ada bedanya dikit. Di situ kan tulisannya nawaitul i'tikaf. Nah, sementara tadi yang saya baca atau yang kita baca sama-sama nawaitu an a'takifah. Jadi kalau dalam bahasa Arab atau dalam ilmu nahwu namanya masdar muawwal. Cara membacanya atau keindahan bahasanya memang bisa digunakan dua. Kedua-duanya tidak ada yang keliru. Sebagaimana kalau dalam Al-Quran itu cerita tentang bulan puasa, kan ada ayat yang boleh orang pas melakukan perjalanan untuk berbuka, kemudian tapi kalau dia puasa itu lebih baik. Nah, ayatnya wa antasumu khairul lakum. Itu kalau ditulis mirip yang kayak ini berarti bacaannya siyamukum khairul lakum. Nah, cuman Al-Quran menggunakan kata-kata an, wa an tasumu. Nah, begitu juga dengan tadi yang kita baca, bacaannya an a'takifah. Bahasa lainnya i'tikaf.
ya yang ditulis itu. Artinya bahasa Arab ini ada sisi seninya, keindahannya, maulah lebih panjang kelihatannya, tapi maknanya sama. Artinya kalau mau baca yang kayak di atas itu juga bisa, boleh seperti itu. Itu terkait lafaz daripada i'tikaf. Dan perlu dipahami yang namanya i'tikaf itu tidak hanya di bulan Ramadan. Sekali lagi, i'tikaf itu jangan dipahami hanya ada di bulan Ramadan di 10 terakhir. I'tikaf itu berlaku setiap saat, setiap kita masuk dalam masjid. Yang kita berdiam dalam masjid itu lebih lama kira-kira daripada sholat 2 rakaat. Kalau lebih lama daripada sholat 2 rakaat atau minimal sama kayak orang sholat 2 rakaat, maka itu sudah masuk kategori bisa untuk beriktikaf. Yang penting niat. Maksudnya begitu di dalam masjid, begitu kita berniat untuk iktikaf, kemudian diam di dalam masjidnya itu lebih lama. Sebagian ulama mengatakan tidak sampai 2 rakaat. Sampai mana? Sampai kira-kira seperti orang rukuk, seperti orang sujud. Berarti sebentar aja dalam masjid itu bisa i'tikaf maksudnya. Apalagi kayak kita ini, apalagi kayak kita mulai datang sudah sebelum sholat subuh, mungkin kita sudah sholat sunnah, habis itu sholat subuhnya baca zikir, habis itu kemudian taklim pengajian, habis itu tambahnya mun ada makanan, tambah lama kita di sini. Berarti apa? I'tikaf bisa sudah, itu maksudnya. Tidak mesti harus menunggu Ramadan ataupun di 10 terakhir Ramadan itu. Baik, jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita kalau dalam kalender Hijriah itu telah masuk atau telah berada di bulan Sya'ban. Tanggal berapa kita, Pak? Sya'bannya? Enggak, Sya'bannya sekarang tanggal berapa? Hari ini. Nah, enggak ada yang tahunya ini. Kurang lebih aja yang di depan. Pokoknya Sya'ban aja. Adapun pertengahan bulan Sya'ban itu kalau tidak khilaf saya lihat di kalender Ahad malam Senin. Ahad malam Senin yang akan datang itu sudah 15 atau pertengahan daripada bulan Sya'ban. Yang mana dalam bahasa Arab pertengahan bulan Sya'ban itu bahasanya nisfun, itu setengah artinya atau separuh, sehingga lebih dikenal orang kita ketika pertengahan bulan Sya'ban disebut dengan nisfu Sya'ban dengan menggunakan huruf nun. Jangan salah sebut, karena tapi ini saya pernah dengar orang Banjar tuh menyebutnya bukan nisfu tapi mispu, pakai M. Kenapa kayak itu? Karena orang Banjar. Jadi mohon dimaklumi. Cuma kalau kita yang sudah pernah belajar, nyebutnya jangan lagi mispu tapi nisfu dengan huruf N. Nisfu yang artinya setengah. Ya, Sya'ban itu ya nama bulannya. Berarti kalau disebut dengan nisfu Sya'ban, maka artinya adalah setengah sudah bulan Sya'ban. Artinya kurang lebih 15 hari sudah tuh. Dan kalender Hijriah itu hitungannya mulai dari waktu maghrib. Maghrib berarti apa? Senin, Ahad pas malamnya masuk maghrib. Begitu masuk maghrib tanggal 15 itu berarti tanggal 15 sudah namanya nisfu. Buya, mungkin ada nih orang Banjar yang biasa menyebut mispu, bukan lagi mispu.
Jadi penyebutannya itu namanya nisfu, yang artinya setengah. Tapi kalau salah juga menyebut, sudah berelaan aja. Paham aja bang kita. Begitu, oh ya, nanti malam lah, mispu sudah. Melihat, oh orang Banjar, paham aja sudah sidin, tidak usah diurusi. Tapi ya maksudnya kalau bisa dengan ucapan yang lebih baik, dengan yang tepat, maka jawabannya bahasanya adalah nisfu dengan huruf N atau huruf Nun kalau dalam Arabnya. Jadi nyebutnya nisfu, jangan lagi misfu, maksudnya itu lebih utama seperti itu. Kemudian kalau kita mengumpulkan jumlah hadis, atau kalau kita melihat hadis-hadis yang menyebutkan tentang pertengahan bulan Sya'ban, ataupun kemudian nisfu Sya'ban tadi, maka kita akan mendapati derajat hadis ini beragam, mulai dari yang paling tinggi hadis hasan sahih, ada yang hadisnya statusnya hasan, bahkan sebagian ulama menyebutnya sahih. Ada yang hadisnya hasan li ghairihi, hasan karena dikumpulkan dengan hadis-hadis yang lain. Ada yang hadisnya dhaif. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya jumlah hadisnya banyak, sehingga bahwa yang paling tinggi derajatnya adalah hasan sahih. Berarti kalau dikumpulkan semua bisa-bisa sampai naik derajat menjadi hadis sahih. Artinya kita paham bahwa hadis tentang pertengahan nisfu Sya'ban itu sepakat ulama mengenai bahwa malam pertengahan bulan Sya'ban itu lebih istimewa dibandingkan malam biasa. Nah ini dulu. Jadi itu yang perlu kita pahami, bahwa status hadisnya beragam dan bisa dipegangi, dan itu sepakat ulama bahwa malam nisfu Sya'ban, yang kalau tadi kita lihat di kalender kita insyaallah malam Senin yang akan datang, ulama sepakat mengenai malam itu lebih utama, lebih mulia dari malam-malam biasanya. Kemudian yang kedua, bagaimana melewati malam itu, apa yang harus kita lakukan. Nah, begitu sampai ke pembahasan apa yang harus kita lakukan, bagaimana kita melewatinya, maka ulama berbeda pendapat. Artinya ini biar kita paham letak masalah ataupun di mana yang berbeda itu. Ternyata begitu pertengahan bulan Sya'ban ulama sepakat mengenai keutamaannya. Yang kedua, kalau memang malam itu malam utama, maka apakah kita melakukan kegiatan berjamaah di masjid atau kemudian melaksanakan beragam ritual ibadah bersama-sama atau bagaimana? Maka di sini terjadi perbedaan pendapat ulama. Ini harus paham bahwa ulama pun tidak sepakat di bagian sininya. Yang pertama, annahu yustahabbu ihya'uha jama'atan fil masajid. Yang pertama, hukumnya sunnah, dianjurkan menghidupkan malam nisfu Sya'ban itu, melewatinya, melaksanakan ibadah di masjid ataupun musalla secara bersama-sama. Nah, ini pendapat yang pertama. Di antaranya ini pendapatnya Khalid bin Ma'dan, Makhul wa Luqman bin Amir, yang mana mereka inilah yang pertama kali mengumpulkan jamaah, mengumpulkan orang, kemudian mengajak orang-orang ini melaksanakan ibadah malam itu. Dan mereka adalah generasi tabi'in,
biar paham. Berarti gini, di zaman Nabi, zaman sahabat itu malam pertama, kedua, ketiga sampai malam ke-15 bulan Sya'ban, ibadah sahabat itu stabil, sama aja. Mereka itu giat beribadahnya. Bahkan banyak sahabat yang hampir tidak tidur tiap malam melaksanakan sholat malam, baca zikir, baca Quran sampai waktu subuh. Bahkan kita lihat hadisnya Rasulullah hatta tatafattara qadamai, sampai Rasulullah itu bengkak kaki beliau karena kelamaan berdiri. Berarti apa? Di zaman Nabi itu malam pertengahan bulan Sya'ban dengan malam selain itu sama aja, ibadah mereka stabil, ibadahnya maksimal aja terus. Generasi berikutnya namanya generasi tabi'in, anak cucu dari sahabat. Ternyata anak cucu sahabat ini sudah generasi ke bawahnya itu sudah mulai banyak yang terlalu sibuk, macam-macam sudah diurus, urusan pekerjaan, urusan lainnya. Akhirnya dengan kondisi ini maka ada ulama yang memperhatikan, oh kayaknya ini kalau tidak diajak kembali untuk beribadah, mereka ini kadang-kadang lupa. Maka diingatkan, dicari minimal malam-malam tertentu, tidak bisa tiap malam. Kalau tiap malam takutnya mereka tidak mau, ya minimal malam-malam tertentu. Akhirnya malam apa? Di antaranya momen-momen tertentu, ya salah satunya diambillah malam pertengahan bulan Sya'ban. Nah, begitu mereka mengajak manusia, mengajak jamaah, dipimpin melakukan ibadah malam itu, falamma ishtahara dzalika anhum fil buldan ikhtalafan nas fi dzalika. Begitu sudah, ini inisiatif mereka nih, diajak. Begitu sudah diajak, masyhur, tersebar berita ini bahwa tuh di masjid orang melaksanakan ibadah rame gitu. Gara-gara itu pada saat itu akhirnya apa? Akhirnya orang-orang berbeda sikap, berbeda pendapat. Ya muncul pendapat yang kedua tadi. Pendapat keduanya apa? Pendapat keduanya annahu yukrahu al-ijtima'u fiha fil masajid lis-salati wal qasasi wad du'a. Pendapat yang kedua, kalau memang malam pertengahan bulan Sya'ban itu mulia, memang malam pertengahan bulan Sya'ban itu lebih utama dari malam lain, cuma jangan berkumpul di masjid. Maksudnya jangan berjamaah, kalau memang mau melakukan ibadah masing-masing aja. Nah, ini pendapat yang kedua, dan ini termasuk aksarul ulama min ahlil Hijaz, ulama Madinah pada saat itu. Ini kan awal mulanya dari negeri Syam yang mengambil inisiatif itu tadi. Akhirnya dengar berita kayak gitu, kami tidak mau. Kalau mau ya sudah, silahkan masing-masing aja. Yang mau baca Quran silakan, yang mau baca zikir silakan, yang mau baca tasbih silakan, yang mau sholat sunnah silakan. Dan ini pendapat yang kedua. Nah, pendapat yang pertama tadi mengatakan apa? Annahu yustahabbu ihya'uha jama'atan fil masajid. Anjurannya itu kalau bisa bersama-sama. Kalau bisa bersama-sama melewati malam pertengahan Sya'ban itu. Artinya dipimpin satu atau ada yang memimpin, kemudian diajak orang-orang ini untuk melakukan ritual-ritual ibadah. Berarti kita paham dua ulama, atau bahasanya dua kubu ulama yang memang mereka dari awal tidak sepakat, tapi mereka sepakat bahwa malam pertengahan bulan Sya'ban itu lebih mulia dari malam yang lain. Kalau ditanya dari dua pendapat ini mana yang paling benar atau mana yang salah, jawabannya yang salah adalah yang malam pertengahan bulan Sya'ban guring aja. Itu jelas sudah kurang tepatnya dari dua pendapat ini. Artinya gini, dua pendapat ini kan satu
melaksanakan ibadah tapi berjamaah bersama-sama. Yang kedua, melaksanakan ibadah juga cuma masing-masing. Bedanya di situ aja. Artinya gini, kalau ada orang yang tidak suka dengan ngapain berjamaah di masjid, kenapa rame-rame, selama beliau melakukan sendiri di rumah dengan ritual ibadah yang lainnya, silahkan, tidak ada masalah. Dan apa ibadahnya? Tidak ada ibadah khusus. Sehingga Imam An-Nawawi kemudian mengomentari salat yang dilakukan di malam itu yang disebut dengan salat nisfu Sya'ban. Nah, gara-gara Imam Nawawi itu ingin menyampaikan bahwa malam nisfu Sya'ban itu laksanakan ibadah yang umum. Maksudnya umum tuh baca Quran kah, baca tasbih, baca zikir, salat hajat, salat taubat, itu semuanya jelas hadis-hadis sahih. Nah, ternyata ada orang yang lebih jauh melihatnya, muncul yang namanya salat nisfu Sya'ban. Apakah keliru salat nisfu Sya'ban ini? Dalam pandangan Imam Nawawi itu kurang pas. Artinya gini, mohon maaf nih, ini seolah-olah saya ingin menyampaikan gini, kalau memang malam nisfu Sya'ban itu kita melakukan ibadah, maka coba lakukan ibadah yang kira-kira tidak ditentang ulama, tidak ada ulama yang menentang. Pian malam nisfu Sya'ban itu salat hajat, itu tidak akan ada yang menentang. Kenapa? Hadisnya sahih. Malam nisfu Sya'ban itu salat tasbih, itu tidak ada yang menentang, tidak akan ada yang menentang. Kenapa? Karena hadisnya sahih, jelas sekali. Malam nisfu Sya'ban baca Quran, tidak akan ada yang menentang. Tapi begitu malam nisfu Sya'ban salat sunnah nisfu Sya'ban, maka akan ada yang menentang, atau tidak akan ada yang tidak sepakat mengenai salat itu. Bahkan Imam Nawawi menyebutkan dengan bahasa ini adalah salat yang munkar, bid'ah yang munkarah, sehingga kata beliau lebih utama untuk ditinggalkan. Artinya, mohon maaf, kalau misalkan masjid kita nih nanti mengadakan pendapat yang pertama, yaitu kita bersama-sama mengerjakannya. Begitu bersama-sama, bagaimana kita mengerjakan yang bersama-sama itu, yang insya Allah hadis-hadisnya sahih. Apa itu? Mungkin sholat taubat, mungkin sholat hajat, mungkin sholat tasbih, mungkin baca Quran. Ya silahkan aja. Apakah ada ritual khusus atau urutan khususnya? Tidak juga. Masjid ini maunya sholat hajat aja, habis itu makanan, silahkan. Nah iyanya makanannya itu artinya di masjid lain mereka tidak sholat hajat, di masjid lain mereka sholat tasbih misalkan. Ya tidak masalah juga, karena tadi hadisnya umum untuk menghidupkan malam itu dengan ritual ibadah. Dan saya pribadi, ini pendapat pribadi, lebih cenderung ke pendapat yang pertama tadi. Kenapa? Khusus zaman kita sekarang, orang kita ini kalau disuruh ibadah sendiri di rumah, habis maghrib misalkan berjamaah ke sini, habis itu pulang, malam ini malam nisfu Sya'ban, akhirnya di rumah disuruh apa? Mungkin sholat taubat, mungkin sholat hajat, mungkin baca Quran. Belum tentu orang itu mampu. Zaman kita lah, begitu pulang ke rumah, apalagi TV hidup, nyata dah nonton TV aja sih Din. Nah itu yang membuat saya pribadi lebih cenderung ke pendapat pertama, ihya'uha jama'atan fil masajid, menghidupkan malam itu lebih utama berjamaah di masjid. Kenapa? Karena ternyata dengan jamaah itu setidaknya menimbulkan semangat bagi yang lain, bagi yang pengoler itu. Nah begitu melihat, wajar sidin nang tuha ini aja kawa, masa aku yang masih anum ini kada bisa, akhirnya apa? Ikut juga gitu. Nah itu yang setidaknya memotivasi. Maka pilihan yang pertama, nih jujur aja, nih kitab ini kan karya Imam Ibnu Rajab Al-Hambali.
Imam Ibnu Rajab ini bermazhab Hambali, Imam Ahmad bin Hambal. Beliau mengatakan apa? Makruh berkumpul malam itu, melaksanakan bersama-sama di masjid. Dan ini ungkapan beliau, wa hadza huwal aqrab insyaallah taala. Kata beliau, pendapat ini yang saya lebih memilih. Nah, jadi kalau penyusun kitab ini Imam Ibnu Rajab, beliau mengatakan saya lebih setuju kalau malam nisfu Sya'ban itu dilakukan masing-masing. Beliau lebih memilih itu, karena kata beliau, menurut beliau pendapat yang menyatakan masing-masing saja melakukan itu lebih saya sukai, kata beliau. Tapi tadi artinya ini kondisi di zaman beliau, waktu beliau menyusun kitab ini dengan kondisi kita rasanya berbeda, rasanya tidak sama. Jangankan orang kita nih, jangankan sendiri di rumah, yang sudah ada di masjid pun belum tentu mau ikut. Sudah ada tuh orang yang bimbing, kan diarahkan kita di masjid tuh, disuruh baca ini, ayo kita baca ini, berdoa ini, disuruh sholat ini, itu semuanya diarahkan, dibimbing. Kalau kita di rumah belum tentu kita bisa melakukan itu semua itu. Nah, sehingga pendapat yang pertama tadi ini saya pribadi lebih memilih pendapat tersebut. Tapi tetap saja kita boleh untuk memilih di antara dua pendapat ini. Kalau mohon maaf bahasanya gini, kita merasa kayaknya malam nisfu Sya'ban ini saya lebih konsentrasi, lebih khusyuk kalau sendiri di rumah, silahkan. Atau saya khusyuk kalau saya melaksanakannya sendiri di masjid, ya silahkan. Yang penting kita bagian yang sepakatnya apa? Bagian yang sepakatnya malam itu jangan dilewatkan dengan begitu saja. Malam itu jangan dilewatkan sebagaimana malam biasanya. Usahakan malam itu harus lebih banyak ibadah yang dilakukan. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan, balaghana anna ad-du'a yustajabu fi khamsi layalin. Telah sampai informasi kepada kami, ilmu yang kami dapat, bahwa dalam 1 tahun itu hanya 5 malam yang mana doa lebih cepat dikabulkan dibandingkan malam-malam yang lain. Salah satunya apa? Wa nisfi Sya'ban. Jadi setahun itu kan 365 atau 60. Berapa? Setahun berapa hari? 365. Jangan beda pendapat lagi itu. 365. Nah, ternyata dari 365 hari itu hanya 5 malam yang doa lebih cepat dikabulkan dibandingkan malam yang lainnya. Bayangkan, berarti ada 360 malam yang kalah dibandingkan keutamaan berdoa di malam yang 5, yaitu salah satunya malam nisfu Sya'ban. Mohon maaf, kita kan banyak berdoa, tapi doanya di medsos kalau tidak salah, di Facebook, di mana-mana. Doanya apa? Ramadan sebentar lagi tiba, semoga corona segera hilang, kita beribadah Ramadan bisa tenang. Itu tahun lalu doa itu sudah. Tahun lalu sebelum Ramadan doa itu sudah banyak di media, di Facebook saya baca. Dan nyatanya hari ini corona masih ada. Beritanya, ya setidaknya beritanya. Nah, maksud saya gini, kenapa kita tidak minta di malam-malam yang memang diketahui oleh ulama lebih cepat terkabulnya di situ? Dan rasa-rasanya tahun lalu itu tidak ada malam nisfu Sya'ban dilaksanakan bersama-sama, sebagian masjid saja, dan itu sedikit sekali. Kenapa? Karena ada pengumuman masjid ditutup. Bahkan jangankan nisfu Sya'bannya, Ramadannya ditutup. Ya salah satunya saya dengar masjid ini bisa yang mati lampu tuh. Karena banyak masjid lampunya dimatikan, pintu di depan ditutup, orangnya tarawihan di dalam. Supaya apa? Supaya aman daripada gangguan, bukan corona, gangguan keamanan. Gangguan keamanan. Nah, makanya kita berdoa mudah-mudahan tahun ini Ramadan kita tidak lagi kayak tahun lalu.
Kalau kayak tahun lalu itu ada bapak-bapak bilang kai bepada Jersidin kayak zaman PKI Jersidin. Ayo sholat tarawih diperpendek, habis itu lampu dimatikan, habis salam bulikan langsung. Kenapa? Kalau ketahuan bisa ditangkap. Itu tahun lalu. Makanya tahun ini kita berdoa, salah satu tempat kita berdoa coba malam nisfu Sya'ban ini. Kalau memang kemudian kita yakini bahwa malam itu adalah malam di mana Allah begitu mengabulkan doa ataupun harapan kita, maka kita yakin, kita akan yakini bahwa segala hajat ataupun keinginan kita insya Allah Allah kabulkan. Jadi itu diantara kemuliaan ataupun yang bisa kita lakukan. Kemudian yang terakhir, kalau ada orang bertanya, ini bulan Sya'ban ini kira-kira apa amalan yang paling baik untuk dilakukan, atau amalan apa yang paling utama untuk dibaca? Maka jawabannya, ketika Said Alwi Al-Maliki rahimahullah dalam kitab beliau Madza fi Sya'ban, beliau menyebutkan apa yang ada dalam bulan Sya'ban, yaitu ketika beliau ditanya amalan apa yang paling baik yang dilakukan di bulan Sya'ban, beliau pertama mengutipkan ayat surah Al-Ahzab itu, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kata beliau, ayat itu turun di bulan Sya'ban. Ayat tersebut turun itu di bulan Sya'ban, yang mana ayat itu adalah perintah untuk salawat. Sehingga beliau menyampaikan amalan terbaik yang dilakukan bulan Sya'ban itu adalah memperbanyak baca salawat. Kalau kemarin Rajab itu banyak-banyak baca istighfar, kalau Sya'ban itu banyak-banyak baca salawat, kalau Ramadan nanti memperbanyak baca Quran, karena Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Jadi ini kesempatan, berarti kita masih belum sampai pertengahan Sya'ban. Coba hari-hari bulan Sya'ban ini usahakan salawatnya lebih banyak dari hari-hari sebelumnya, sampai sebulanan ke depan, maksudnya setengah bulan ke depan. Begitu sudah masuk Ramadan, kita kurangi salawatnya, kita naikkan lagi apa? Baca Qur'annya. Bahkan Imam Malik itu kan seumur hidup beliau itu pengajian aja. Imam Malik tuh, bahkan beliau itu tidak bepergian kecuali meninggalkan kota Madinah itu pada saat beliau haji. Pas beliau haji aja baru beliau keluar kota Madinah, sisanya apa? Di Madinah. Imam Malik itu seperti itu. Tapi begitu menjelang Ramadan, beberapa hari sebelum Ramadan, beliau mengumumkan pengajian majelis libur, kata beliau, karena kita ingin memperbanyak baca Quran nantinya. Jadi masing-masing, kata beliau, ayo kita baca Quran. Akhirnya apa? Majelis pengajian diliburkan, disuruh murid-murid beliau untuk menghatamkan Al-Quran sebanyak mungkin, atau membaca Al-Quran sebanyak mungkin pas di bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah sampaikan umur kita tahun ini bisa bertemu pertama pertengahan bulan Sya'ban atau nisfu Sya'ban itu. Yang kedua, mudah-mudahan Allah berkenan menyampaikan umur kita bertemu dengan Ramadan, kemudian bisa beribadah lebih maksimal di Ramadan tahun ini dibandingkan Ramadan sebelumnya. Baik, mungkin itu sebagai pengantarnya. Seperti biasanya, silakan kepada jamaah jika ada yang ingin ditanyakan terkait pembahasan kita tadi, atau mungkin beberapa hal lainnya. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mendapatkan keterangan tentang sholat nisfu Sya'ban yang namanya sholat khair, yaitu sholat 100 rakaat dan 1000 kulhu per rakaatnya. Kitabnya adalah kitab Al-Ghunyah li Talibi Thariqul Haq fi al-akhlaq wal tasawuf wa al-adab al-islamiyah, buah karya Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani Qaddasallahu sirrah. Nah,
Dan ini memang rata-rata diamalkan oleh penganut-penganut Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah di seluruh Indonesia. Bagaimana tanggapan Ustaz? Terima kasih. Saya beberapa hari yang lalu juga dapat dari salah seorang ustadz ataupun pimpinan pondok yang ada di Barong Tongko ya. Nah, di sana kan ada pondok pesantren, dan beliau juga salah satu dulu kawan kami waktu di Mesir. Jadi beliau itu kader dari pondok situ, dikirim ke Madura, setelah itu baru ke Mesir. Nah, beliau kemudian mengirimkan tulisan kitab, bahkan kitabnya masyhur di tengah kita, yaitu Ihya Ulumuddin, yang mana ternyata isinya kurang lebih sama dengan tadi yang disampaikan, bahwa di antara yang dilakukan atau ritual yang dilakukan di malam nisfu Sya'ban adalah melaksanakan salat sunnah nisfu Sya'ban. Tuh. Jadi beliau bertanya ke saya, bahasanya gini, oh, salat ini jelas-jelas ada dianjurkan untuk dikerjakan dalam kitab Ihya, yang mana kita tahu tentang kemuliaan atau kehebatan Ihya ini, termasuk penyusun atau mu'alif daripada kitab itu Al-Imam Al-Ghazali, Hujjatul Islam. Nah, akhirnya ini bagaimana, kata beliau, bagaimana melihat dengan kondisi ini? Akhirnya ya tadi, maka kita akan sampaikan dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i itu kan ada yang namanya Syafi'iyah. Syafi'iyah itu ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i yang jumlahnya begitu banyak. Karena kalau kita lihat perjalanan satu mazhab itu kurang lebih sampai 100 tahun terbentuklah satu mazhab, mulai dari imamnya sampai ke daripada murid-murid beliau ataupun ulama-ulama yang ada di dalamnya. Dan Imam Ghazali itu termasuk salah satu ulama Syafi'iyah. Ulama Syafi'iyah yang disebut dengan Ashabul Wujuh namanya. Ashabul Wujuh itu masih proses dari mazhab dari Imam Syafi'i sampai sebelum yang namanya Mu'tamad lahir. Pendapat-pendapat Mu'tamad, Imam Nawawi, Imam Ramli, Imam Haytami, Imam Rafi'i, itu yang paling dekat ke kita atau pendapat yang dipakai. Nah, akhirnya saya sampaikan bahwa dengan pendapatnya Imam Ghazali, makanya tidak ada yang boleh kita orang biasa, termasuk dalam kitab siapa tadi, Syekh Abdul Qadir Jailani, kita selaku orang yang sangat minim ilmu atau kemudian kita orang yang awam ini menyalahkan itu jelas tidak tepat posisinya. Kenapa? Karena status kita dengan mereka jauh sekali, keilmuan mereka dengan kita itu jauh sekali berbeda. Tidak ada apa-apanya, bahkan seujung kukunya saya yakin kita tidak sampai ke derajatnya Imam Al-Ghazali termasuk Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Tapi apa? Kita akan melihat pendapat sesama mereka, yang mana mereka ini sama-sama memiliki kapasitas untuk memenuhi standar ilmu ini. Ya tadi saya sampaikan, ketika Imam Nawawi dalam majmu' beliau yang tertuang, saya langsung baca itu dalam kitab Mu'tamadnya, Fikih Mu'tamad, yang menyebutkan bahwa di antara salat yang alangkah bagusnya untuk ditinggalkan, nah itu ungkapan Imam Nawawi, di antaranya adalah yang 100 rakaat yang disebut dengan salat nisfu Sya'ban itu. Nah ini kan beliau, makanya saya bilang kalau kemudian kita melaksanakan salat nisfu Sya'ban pasti akan tidak sesuai dengan sebagian pendapat tadi. Tapi kalau kita melaksanakan salat hajat, kita melaksanakan salat tasbih, itu tidak ada yang tidak sepakat dengan salat itu maksudnya. Tapi apakah boleh untuk melaksanakan itu? Kan akhirnya teman itu kirim lagi bahwa saya ketemukan dalam Majmu' Imam Nawawi, dia bilang gitu, pendapatnya yang sebagaimana yang saya sampaikan.
Akhirnya saya sampaikan lagi bahwa apa? Bahwa ijtihad itu tidak boleh menggugurkan ijtihad yang lain. Kan gitu. Ijtihadnya Imam Ghazali atau yang digunakan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani itu tidak boleh dibatalkan oleh ulama lain. Maksudnya disinilah kita perlu bijaksana, yang artinya gini, kalau di kita mengamalkan yang tidak ditentang ulama, maka sholat yang umum itu tidak ada pertentangan. Tapi kalau kemudian kita melaksanakan kayak sholat nisfu Sya'ban tadi yang sampai 100 rakaat itu, kalau dari sisi pandangan Imam Al-Ghazali, Syekh Abdul Qadir Jailani, tentu ini tidak keliru, bahkan itu yang disuruh tadi. Tapi kalau dari sisi pandangan Imam Nawawi, Imam Rafi'i, maka ini tidak sesuai. Justru kata beliau tidak perlu dikerjakan, bahasanya seperti itu. Berarti apa? Kalau kita memilih untuk supaya tidak ada yang menentang, maka kita pilih sholat yang lain. Nah, maksudnya seperti itu. Jadi kalau kita melaksanakan, nah kayak hari ini, nah kita melaksanakan sholat nisfu Sya'ban, akan ketemu banyak ustadz yang menyampaikan jangan sholat itu, jangan sholat itu. Kenapa? Karena mereka mengambil pendapatnya Imam Nawawi. Itu yang saya maksud tadi. Ketika kita melaksanakan sholat hajat, sholat taubat, maka tidak akan ada yang menentang, karena tidak, dari dulu tidak ada pertentangan mengenai sholat ini gitu. Tapi apakah, nah sekarang apakah justru keliru pendapat itu? Sekali lagi, ijtihad tidak bisa dibatalkan dengan ijtihad. Ijtihadnya Imam Nawawi tidak boleh membatalkan ijtihadnya Imam Ghazali. Artinya dari sisi pandangan Imam Ghazali itu pas saja. Apalagi tadi dalam tarikat Qadariyah, benar. Jadi ya artinya saya pribadi termasuk satu, saya tidak pernah akan mencela atau menyalahkan orang yang sholat itu. Tapi ya saya pribadi mungkin tidak akan melaksanakan sholat ini gitu, karena saya lebih memilih untuk tidak ada ditentang daripada ulama bahasanya. Sehingga makanya saya tadi lebih menganjurkan apa? Oh cukup kita sholat hajat, oh cukup kita sholat taubat, oh cukup kita sholat tasbih. Insyaallah baik dari Imam Ghazali, Syekh Abdul Qadir Jailani ataupun Imam Nawawi pasti tidak akan menentang itu. Itu nah maksudnya. Pada intinya kan yang satu yang ingin kita sepakati, bahwa malam nisfu Sya'ban itu jangan dilewatkan dengan biasa-biasa saja. Nah ini titik poinnya, bahwa malam itu usahakan dengan memperbanyak zikir, banyak ibadah, banyak sholat dan ibadah-ibadah lainnya. Mungkin seperti itu. Baik, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz, sehubungan dengan ritual malam nisfu Sya'ban, saya hanya ingin penjelasan dari Ustadz mengenai kaidah fikih ibadah yang mengatakan bahwa semua ibadah itu haram kecuali ada perintah atau ada contoh dari Nabi. Makasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kaidah tersebut masyhur dalam arti bagi orang yang belajar fikih pasti faham, pasti ada kaidah tersebut gitu kan. Dan yang tadi ditanyakan benar, sebetulnya kaidahnya sudah jelas, cuman yang perlu kita lihat lagi seperti apa maksudnya ataupun pemahaman mengenai kaidah tersebut. Pertama, jelas seseorang yang melakukan ibadah tambahan yang jelas-jelas tidak ada contoh bahkan bertentangan dengan kaidah ataupun ibadah yang sudah ada, itu pasti ibadah tersebut tertolak, bahkan termasuk bid'ah yang dilarang itu. Ya, dalam fikih pertama dicontohkan. Ini paling atas dulu. Sudah jelas faham sholat maghrib itu jumlahnya 3 ditambah menjadi 4 dalam hatinya supaya pahalanya lebih banyak. Jelas kaidah itu berlaku
Yang kedua, mengenai waktunya. Dalam Al-Quran sudah jelas sekali, innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Salat itu telah ditetapkan waktunya. Dipindahnya salat maghrib supaya tidak sulit mengerjakan subuh. Misalkan subuh itu kan waktu masih ngantuk, waktu masih tidur, akhirnya dipindahnya ke jam 9, dan itu memang sengaja supaya salat subuh mudah dikerjakan. Ini disebut dengan bahasa bid'ah. Kemudian kaidah umumnya tadi tidak berlaku bagi ibadah yang ternaungi secara umum. Nah, itu yang kemudian harus dilihat. Artinya gini, kalau kami melihatnya, kenapa kita tidak menyebutkan bahwa sholat yang dilakukan di malam nisfu Sya'ban itu adalah sholat nisfu Sya'ban itu kemudian terlarang? Karena dia masuk kategori apa? Sholat sunnah mutlak aslinya, masuknya di mutlak. Itu yang membuat sebetulnya kita tidak boleh menyatakan sholat yang tadi ini haram atau kemudian dianggap seperti kaidah tadi keluar dari kaidah. Tidak, karena dia masih masuk kategori sebetulnya sholat sunnah mutlak yang tidak terkait waktu, dalam arti sepanjang malam itu tidak ada jam khususnya. Itu yang membuat sholat ini tidak bisa dihukumi bahasa langsung haram seperti itu atau keluar daripada kaidah. Jadi sederhananya kaidah itu seperti itu. Ada beberapa sholat yang secara langsung tersebut tidak dalam bahasa hadis, tapi dia ternaungi dengan dalil umum. Ya, salah satunya yang dulu pernah kami kerjakan waktu di pondok pada saat menghafal Quran, yaitu sholat supaya menjaga hafalan. Sebetulnya kan itu sholatnya sholat apa? Sholat sunnah mutlak gitu. Nah, untuk menetapkan hafalan bahasanya, untuk supaya hafalannya lebih kuat. Jadi ada sholat, padahal kalau kita rinci sholat ini, tarik ke atas, masuk kategori apa? Sholat sunnah mutlak dia. Makanya sholat sunnah mutlak itu niatnya kan lebih ringan daripada yang sholat fardu. Sederhananya gini, sengaja saya sholat sunnah, sudah selesai itu. Nah, kemudian dibagi atau dirincikan lagi, sengaja saya sholat sunnah menguatkan hafalan, padahal aslinya saya sholat sunnah mutlak. Itu yang insya Allah masih dalam kaidah atau tidak keluar daripada kaidah yang haram. Jadi memang rata-rata kaidah itu berlaku untuk sesuatu yang sudah jelas pasti ibadah tersebut, kemudian dirubah, ditambah atau dikurangi, maka itu masuk kategori yang pasti haram dilakukan dan disebut dengan bid'ah. Makanya Nabi itu hadis yang kullu bid'atin dhalalah itu kan, wa kullu dhalalatin finnar. Nabi itu tidak menyebut gini, setiap yang bid'ah di neraka, bukan. Nabi itu menyebut setiap yang bid'ah sesat, yang sesat yang di neraka. Kata-katanya kan itu tinggi sekali bahasa. Kenapa Nabi tidak menyebut setiap yang bid'ah masuk neraka? Tidak. Nah, itu yang kemudian oleh ulama dipahami lagi nanti secara bahasanya, diantaranya Imam Syafi'i, oh ternyata yang masuk neraka itu yang sesat. Makanya kata-katakan setiap yang bid'ah. Nah, kata-kata setiap ini pun dibahas lagi, karena nanti ada dalam Quran di surah Al-Kahfi yang cerita tentang ada orang yang melobangi kapal, Nabi Khidir melobangi kapal. Kemudian kenapa dilobangi? Supaya kapal ini tidak dirampas oleh seorang raja yang zalim. Kata-kata di situ menggunakan apa? Karena raja itu akan mengambil setiap kapal. Kata-katanya pakai kullu. Ternyata tidak semua kapal yang diambil. Buktinya kapal yang ditumpangi Nabi Musa dengan Nabi Khidir itu tidak diambil pada saat itu. Berarti apa? Kata-kata kullu yang menyebutkan seluruh itu bukan berarti benar-benar semuanya. Makanya ada lagi penjelasan lanjutannya gitu, nah maksudnya. Nah, itu yang kemudian tertuang dalam bahasa kullu bid'atin, setiap yang bid'ah. Terjemahnya nih, ini terjemahnya dolalah. Dan Nabi ingin menyebut yang dolalah, yang dinar,
yang sesat yang di neraka. Berarti apa? Yang tidak sesat tidak ke neraka. Nah, jadi ini dari sisi bahasanya lagi lebih panjang lagi. Jadi pada intinya, insya Allah beberapa sholat yang selama ini tidak masyhur atau kemudian tidak ada tag khusus, tapi rata-rata sholat-sholat seperti itu kalau kita perhatikan dia masuk kategori hadis atau dalil umum, ya masuk lebih ke arah sholat sunnah mutlak. Mungkin seperti itu sederhana. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami. Baik, mungkin itu mudah-mudahan ada manfaatnya, dan mohon maaf biasanya ada banyak yang sempat bertanya, ini baru 2 sudah habis, sudah siap lagi di belakang. Ya, susah sudah kalau sudah siap belakang itu. Kenapa? Kalau bapak sekalian tidak lihat, saya ini lihat itu, nah paham sudah. Oh, teh minumannya kue aja kelihatannya ini. Baik, mungkin itu, mohon maaf atas segala kekurangan. Kita berdoa, bermohon ke Allah. Yang pertama, mudah-mudahan Allah sampaikan umur kita, Allah berikan kesempatan bertemu pertengahan bulan Sya'ban yang tinggal beberapa hari lagi. Mudah-mudahan bisa beribadah di malam itu, entah bersama-sama berjamaah atau kita masing-masing melaksanakan ibadah tersebut. Kemudian mudah-mudahan pula Allah sampaikan umur kita bertemu dengan Ramadan tahun ini, bisa lebih baik ibadah yang kita lakukan, bisa lebih banyak ibadah yang kita jalani di Ramadan tahun ini, dan yang paling penting semoga Allah meridai, menerima semua amal ibadah kita. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyyatin salih wa ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم اجعل هذا الجمع جمعا مغفورا وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وفهما برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان وأنت راض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم يا نور النور بالتور وكتاب مستور في رق منشور والبيت المعمور، نسألك أن ترزقنا نورا نستهدي به إليك وندل به عليك ويصحبنا في حياتنا وبعد الانتقال من ظلام مشكاتنا، ونسألك بالشمس وضحاها ونفس وما سواها أن تجعل شمس معرفتك مشرقة بنا لا يحجوها غيم الأوهام ولا يعتريها كسوف قمر الواحدية عند التمام، بل أدم لها الإشراق والظهور على ممر الأيام والدهور. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا ولإخواننا في الله أحياء وأمواتا أجمعين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان وأنت راض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.